Anda semua, terutama yang sudah sedia di layar kaca Anda. Karena hari ini saya Kak Ros dan di pojok sana beserta bintang tamu kita hari ini akan menemani Anda di acara Rumpi Go Secret. Oke. Baiklah, kita ke pojokan untuk bahas berita-berita yang hot dulu ya. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang masih lagi ramai diperbincangkan oleh netizen adalah lagi-lagi kasus dugaan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh selebriti. Nah, kali ini yang menjadi sorotan itu adalah terakhir ya laporan Vena Melinda atas dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya Ferry Irawan. Dua-duanya public figure juga, sama seperti waktu itu kejadian sebelumnya, yaitu ya Rizky Bilar sama Lesti gitu. Ini masih terus bergulir. Banyak komentar netizen, banyak info-info baru yang muncul, dan yang terakhir yang juga ramai menjadi perhatian publik itu adalah keterangan dari adiknya Vena yang namanya adalah siapa namanya, Reza ya. Dia juga sempat sharing sebuah video pada saat Vena melaporkan ke pihak yang berwajib ya, kayaknya itu di ruangan tempat kejadian gitu ya, di daerah Kediri. Ada situasi yang digambarkan di situ gitu ya, termasuk juga ada Vena dan kondisinya pada saat itu gitu. Jadi itu video menjadi bukti. Dan adiknya itu sempat mengatakan bahwa Ferry sempat minta agar video itu dihapus gitu ya, dan sempat meminta maaf, mencoba untuk berdamai. Seperti apa sih statement dari adiknya Vena yang saat ini terakhir masih menjadi kuasa hukum, begitu ya, kuasa hukumnya Vena Melinda sejauh ini ya. Walaupun kemarin ada sempat Hotman Paris mengatakan Vena sempat meminta Hotman Paris juga untuk menjadi kuasa hukum, tapi ya karena di Surabaya mungkin belum ada surat ininya. Ini masih adiknya yang menangani. Kita lihat videonya berikut ini. Bercacaran di mana-mana. Itu handuk bekasnya coba dihapus tadinya, cuman Vena menolak karena mungkin dia udah banyak traumatis yang dialami ya, jadi dia nggak pengen pada saat ini ada kondisi bekas yang terlihat itu dihapus gitu loh. Maka ini nih penting banget ya. Gitu ya, dan juga ada apa infonya bahwa ini sebetulnya bukan yang pertama kali terjadi begitu ya, tapi kayaknya ini yang sudah melampaui batas sehingga Vena akhirnya memberanikan diri untuk melapor gitu ya. Nah, tapi ini yang juga menjadi sorotan netizen ketika adiknya Vena ini memberikan statementnya adalah bahwa dulu memang ada sempat di wawancara di vlognya Vena bahwa Reza ini adiknya ini menjadi salah satu yang paling lama memberikan restu terhadap hubungan Vena dan Ferry, sama seperti Ferel gitu. Ini ada artikelnya, terungkap anak-anak hingga adik Vena Melinda dulu tak restui Ferry Irawan. Ada statementnya di artikel ini, bunyinya adalah gini ya. Kalau malah akhirnya harus setuju, ya ini statementnya dari Reza itu ya. Itu sebenarnya pure karena apa yang menjadi kebahagiaan kakak gue, yaitu jadi kebahagiaan gue juga. Sesederhana itu gitu. Jadi mereka berharap sebetulnya dengan pernikahan Vena dan Ferry, Vena bisa berbahagia gitu. Tapi ya begitulah ya, banyak netizen kalau kita lihat komentarnya, coba kita lihat komentarnya itu pada ini kan Vena anaknya 2 laki-laki gitu ya. Apa ya menjadi reaksi Ferel dan Atala secara real dalam hatinya, tahu bahwa ibunya mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya gitu. Nah, kita lihat komentarnya. Cepat atau lambat Allah akan memperlihatkan setiap keburukan manusia. Yang berikutnya, Vena itu terlalu bucin, tidak tengok istri Ferry yang dulu bagaimana ditinggalkan. Orang bucin mah sudah tutup telinga dan tak mau apa kata orang yang dekat dengan Ferry. Yang berikutnya komentarnya, jangan kasih ampun lagi biar blacklist dari TV radio biar bisa tobat sekalian. Yang berikutnya, jangan cabut laporannya. Berikut lagi, terus lanjut jangan sampai cabut laporan ya Mbak Vena gitu. Ya ini kejadian yang kedua dalam waktu yang berdekatan tentang kasus laporan KDRT gitu ya, dan ini memang dilaporkan. Kalau kita lihat beberapa kasus KDRT memang ini hal yang tidak mudah gitu. Apalagi pada saat sudah melaporkan juga kadang-kadang ada beberapa yang kemudian mencabut laporan dan seterusnya. Tapi ya tetap ya kita berpihak pada korban. Berharap ya ada yang terbaik untuk Vena Melinda gitu ya, dan semoga ini tidak terulang lagi. Kalau dibilang terlalu bucin sih gini, tapi memang ya
kalau kita baca di berita-berita yang kadang-kadang gitu ya. Tidak tahu lah ya, pintar mungkin atau gimana lah ya. Bukan masalah bucin tapi memang ya ada banyak orang juga yang memang berkomunikasinya baik sekali gitu cara berkomunikasinya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua ya. Nontonlah infotainment itu walaupun katanya jelek apa segala macam, kadang-kadang di dalam situ ada kok pelajaran yang bisa kita ambil. Infotainment, rumpi, no secret, tentu saja ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Hikmah dari bintang tamu kita yang pertama ada Kartika Putri dan putrinya Kalisa. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Kartika Putri, artis kelahiran 1991 yang mengawali karir dengan membawakan acara olahraga dan kuis pada 2011 ini menikah dengan Habib Usman bin Yahya pada 2018 dan dikaruniai 2 anak yaitu Kalisa Agnia Bahira berusia 3 tahun dan Hadijah Aliyah Basira yang lahir pada Oktober lalu. Kalisa yang dipuji netizen cantik dan pintar ini sudah minta berhijab di usia 3 tahun, bisa selawatan dan bernyanyi, bahkan tahu lagu Alamat Palsu yang dipopulerkan Ayu Ting Ting, namun tidak berani menyanyi di depan ayahnya. Kalisa yang viral karena menyebut foto ibunya sebelum berhijab seperti Tarzan ini baru pulang liburan bersama keluarga dari Hong Kong dan Jepang. Benarkah Kartika Putri akan menjadikan Kalisa sebagai artis? Dan bagaimana caranya menangani Kalisa saat sedang cemburu dengan sang adik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Kalisa. Kalisa dulu ya, aku sebut baru Kalisa takut. jangan lihat diri Kalisa di situ ya, benar Kalisa kan dulu. Kalisa waktu tadi cerita Kalisa habis dari jalan-jalan dari Hong Kong. Dari mana? Dari mana? Hong Kong, Disneyland, Jepang, Airport. Hong Kong, Disneyland, Jepang, airport, jalan-jalan ya. Seneng. Paling seneng kemana Kalisa? Paling seneng main apa? Disneyland. Oh Disneyland. Yang di Hong Kong ngapain di Jepang? Disneyland Hachiko. Hah? Hachiko Oh juga. Hachiko, lihat Hachiko juga. Lihat Mickey Mouse. Oh Lihat lihat Mickey Mickey Mouse Mouse. juga. Ini juga yang lagi ramai menjadi perhatian, banyak menuai pujian dari netizen begitu ya. Kalisa ini memang dari usia yang dini sekali sudah sadar untuk menutup aurat ya kan. Bahkan galak ya sama mama ya. Panggilannya apa? Ibu. Ibu. Ya, ibu kalau keluar rumah harus gimana? Harus pakai bajunya gimana ibu? Gini. Gini. Nggak boleh apa? Nggak boleh Kayak gitu harus. Oh, harus kayak gitu. Nggak boleh apa? Boleh pakai baju seksi. Oh, nggak boleh pakai baju. Baju seksi itu kayak gimana Itu sih? tante pakai baju seksi. Oh, padahal aku udah milih yang paling ini ya. Ini seksi ya termasuk ya. Jadi harus ketutupan rambutnya. Emang kenapa harus pakai baju seksi? Kenapa, Biar apa? Kenapa nggak boleh pakai baju seksi? Auratnya? Auranya ketutup. Oh harusnya ketutup ya. Jadi rambut aku harus ditutup. Gitu. Tante jilbabnya belum kering. Lagi dicuci. Kan lagi musim hujan sekarang. Ya ampun, belum tante. Maaf ya Kalisa. Gimana tuh ya? Nah, kita lihat videonya ini ya. Ini gak cuma yang lain-lain, bahkan ibunya aja juga dinasehati sama Kalisa ya, pintar sekali. Coba kita lihat yang berikut. Ibu ya. Ibu nakal ya, bandel ya ibu ya. Bikin Kalisa jadi kesel deh ya, gitu ya. Kenapa Kalisa marah waktu ditunjukin foto sama ibu? Itu kerjaan kakaknya, kakak Sajid. Jadi dia kan nggak percaya karena aku belum pakai jilbab. Nggak mungkin ibu pergi, ibu belum berjilbab. Kakaknya kan udah lebih pintar kan. Dia searching, terus dia tunjukin. Ini loh ibu kan dulu pergi-pergi juga nggak pakai jilbab gitu. Terus dia shock kan karena alhamdulillah kan aku sebelum ada dia udah hijab. Iya. Dan dia nggak pernah ngelihat aku pergi tanpa hijab. Jadi dia shock. Dia ngamuk, sengamuk-ngamuk itu nangisnya sebenarnya kejernya lama banget. Serius? Setengah jam tuh dia kayak tetap nggak terima kenapa ibu bisa foto itu gitu. Tapi ibu sekarang udah nggak gitu kok. Ya, ibu sekarang kemana-mana gini. Tapi aku mendingan jelasin dari sekarang kan, Iya. kayak dia nggak kaget nanti sebelum teman-teman nanti kasih tahu gitu. Jadi aku udah yang kayak oke, aku udah ready dengan masa lalu aku yang harus dia juga tahu gitu pembelajaran. Dulu kan ke IP ngejelasin IP bunda iri deh sama IP udah bisa berhijrah dari sebelum balik gitu, udah dapat ilmunya. Kenapa? Bunda terlambat Siapa tuh? gitu. Itu Kalisa. Nah setelah IP ya PR-nya sekarang kan Kalisa. Kalau Sajid Sadir juga udah ngerti kan, udah bisa dikasih tahu. Dulu bunda tuh masih nggak tahu ilmunya, nggak tahu kalau Allah marah gitu. Kalau sekarang udah tahu. Akhirnya jelasin ke dia, nggak nyangka juga Akhirnya sesyok dia itu. bisa, Abis itu aku belum bahas-bahas lagi, karena aku takut dia ngamuk-ngamuk lagi gitu. Oh. Kalisa. Jadi kalau Kalisa nanti pakai jilbab yang rapi ya, jangan kayak ibu ya.
Ibu Iya. cakepan mana? Ibu yang difoto. Ibu bagus pakai baju seksi apa yang- pakai jilbab? Pakai jilbab. pakai jilbab? Ya. Kalisa tahu dari mana sih kalau perempuan tuh harus pakai baju panjang? Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin? Abah. Oh, Abah. Terus kan Abahnya namanya siapa sih? Habib. Habib siapa? Dia takut kan jadinya. Habib siapa? Abah bilang apa? So, dia nggak berani nyebut nama soalnya kalau bangunin abahnya tidur suka bilang Habib Usman bangun, bangun. Terus abahnya bilang kok manggil nama, jadi sekarang anaknya takut. boleh pokoknya boleh. ditanya. Kan Iya, ditanya. namanya siapa? Habib Nama- siapa? Nama Abah? Habib Usman bin Yahya. Oh, Pintar. pintar. Abah bilang apa waktu itu? Ingat nggak? Kalau nggak pakai jilbab, kenapa? Waktu itu Heeh. Kalisa belum mau pakai jilbab, terus abah bilang nanti kalau udah gede kayak empe pakai jilbab kayak ibu juga gitu ya. Pakai cadar. Oh, pakai cadar cadar juga, gitu ya. Jadi sekarang Kalisa kalau pergi-pergi pakai kerudung. Enggak juga, tergantung kan. Lagi mood-moodnya aja. Oh, iya, Sekarang nggak aku nggak berapa paksa, kayak hari ini dia minta pakai Oh, jilbab. kembar ya, sama ibu Dia ya. pakein. Heeh. Terus kalau seandainya dia lagi nggak mau ya aku biarin. Tapi kita udah warning kayak nanti Kalisa kalau udah sudah kakak empe harus pakai jilbab. Oh, jadi dia udah mulai diajar kan udah bisa ngerti gitu ya. Eh, Dari umur berapa itu mulai di? Kalau abahnya sih selalu dikasih tahu gitu. Biasanya di momen apa tuh? Pagi, siang, malam? Pada di saat di apa? momen pada saat dia nanya kok kan kita harus tahu kok pakai jilbab ini kok enggak Iya, gitu iya. kita kasih tahu oh kayak ada sahabat aku nggak pakai jilbab oh tante soalnya bukan muslim gitu terus oh tantenya soalnya memang belum kita selalu kasih tahu itu sama dia biar dia nggak kaget karena kan ya kita nggak bisa merubah sesuatu tapi dia yang harus mengerti gitu. Oh gitu. Jadi kalau Kalisa tadi tanya, kok tante? Nggak pakai jilbab ya itu ceritamu mbak. Kamu jelasinnya gimana? Kalau aku biasanya suka ada keluarga juga kan yang nggak pakai gitu. Aku udah bilang belum. Nanti tante pasti doain pakai jilbab ya. Tapi Kalisa nggak boleh tanya. Tadi aku lupa suruh jangan nanya. Nggak apa-apa. Maaf ya tante. Kalisa cuma tanya gitu ya. Nggak apa-apa, boleh tanya. Gimana kalau nanya? Kamu nanya gimana? Gimana? Terus apa lagi? R. Gitu. Kamu tanya. Aku dengar kamu juga udah pinter salawatan, pinter nyanyi juga. Iya nggak sih? Betul nggak? Iya, Kalisa. Iya, tante yang nanya. Bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak Bisa. Kalisa? Bisa. Coba nyanyi. Coba dong, aku pengen dengar. Bintang kecil aja, lagu bintang kecil. Ayo. Bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru amat banyak menghias angkasa. Aku ingin Benar. Lanjut dong. Jauh. tinggi ke tempat kau berada. Aduh, bagus loh, udah ada improvisasinya. Gitu ya. Anak lawak soalnya kan, jadi nyanyinya nggak mungkin bagus. Itu yang ngajarin Nyanyinya cuma pasti ibu lucu. ya, ibu ya. Ibu. Kakak Sajid ya? Kalisa katanya kamu tuh juga ngefans sama Ayu Ting Ting, bisa lagunya Ayu Ting Ting, bener? Bukan. Ah, siapa dong? Kakak Jit. Oh, yang ngajarin kakak Sajid. Kakak Sajid yang suka, tapi kamu bisa. Bisa Kamu nyanyi bisa lagu juga? Ayu Ting Ting. Masih bisa Lagu nggak? apa? Lagu apa? Biasanya. Tapi nggak inget. Ya nggak apa-apa, nggak. sedikit aja boleh, sedikit aja. Yang lagu yang mana sih? Yang alamat palsu Biasanya mana? coba. Gitu. Ya. Bukan. Yang mana? Ada abah ya soalnya di situ. Abah, pergi dulu Abah. Lagu ini aja, Wong Kongono. Tahu lagu apa? Iya. Wong kayak gitu yang. Iya. Bongkong ini tadi babet ke saing ke ya masih kalah saya alang mampu aku bangsa kuatku mencintaimu aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Kalisa nanti kalau udah gede pengen jadi apa Kalisa cita-citanya? Kalisa kalau udah besar mau jadi apa? Hah? Mau jadi apa? Mau jadi Mau jadi dokter, penyanyi, mau jadi guru, dokter, apa mau jadi penyanyi. ustazah? Heeh. Mau nyanyi
nyanyi ustazah. Oh, mau jadi nyanyi ustazah gitu ya. Emang boleh sama abahnya? Dia mau jadi ustazah. Oh, ustazah. Oh, mau jadi ustazah. Nggak mau jadi penyanyi nggak? Karena kan kalau abahnya ngajar, dia selalu duduk di sebelah abahnya kan. Akhirnya sama abahnya udah mulai disuruh hafalan, suruh ngaji. Alhamdulillah udah Iqra 2. Oh ya. Iya, terus jadi dia akhirnya bilang nanti Kalisa baru Babi boleh. Bu. Hah? Babi Bu gitu, saya ngaji. Oh, udah bisa ngaji. Coba Alibata hafal nggak? Alif bata sajim ha ha dal dal jai shin shin shot data za angin fakaf kaf lam mim nun waw halam alif hamzah ya. Allahul Kahfi, sholat dulu. Allahul kafi lebunal kafi kosanana kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Alhamdulillah, keren banget sih kamu, pinter deh. Ini memang anak-anak biasa kalau abahnya lagi Ngajar. Ngajar anak-anak selalu ikut. Iya, jadi aku selalu bawa anak-anak ke majelis dari zaman dia bayi. Sekarang kan Hadijah gitu. Terus kakak Sajid Sadri juga selalu bawa. Jadi kayak kalau pada saat sholawatnya mereka dengerin, ikutin. Di rumah juga kan nggak boleh gadget. Kemarin pas liburan terpaksa banget aku harus kasih. Itu pun kita kasihnya aplikasi yang Alif Bata. Jadi dia belajar ngaji, tetap dilibatin yang kayak gitu. Dan terus dia tahu lagu yang tadi itu? Dari mbaknya nyolong-nyolong, kalau nggak dari dangdut gerobak dorong lewat gitu. Oh, pinter dong ya kamu, baru denger gitu-gitu aja ya udah hafal. Makanya jangan sampai dangdut gerobak dorongnya mangkal depan rumah. Ya ada bukan jadi Satu ustazah. album lagu dia hafal. Oke, Kalisa, ini aku mau tanya ya. Biasanya kalau di rumah mama kayak gini nggak sih misalnya? Ibu. Ibu tuh galak nggak sih? Oh, ibu nggak galak ya. Tapi ibu pernah marah nggak? Oh, nggak pernah marah. Ibu kalau marah gimana? Karena nggak mau makan. Nggak, kalau marahnya gimana? Oh. Inces? Incas, Oh, ibu cuman ngambek doang. Ijus, kalau abah galak nggak? enggak. Oh, enggak. Abah pernah marah nggak? Kalau kalian bilang Usman. Kalau Kalisa bilang Usman kan. Baru abahnya marah. Marahnya gimana abah biasanya? Bilang apa abah? Abah nanti nggak mau ajak jalan-jalan. Oh gitu, ya panggilannya Inces ya, Inces. Iya. Oke Inces, kalau ibu tuh suka beliin mainan nggak? Suka. Suka. Biasanya gimana? Ibu yang Ibu yang pilihin Kalisa yang Main. mainin. Abah yang bayar. Betul, itu betul ya, itu yang paling betul. Ibu pilih anak main, abah yang bayar. porsinya udah sesuai ya? Ya, betul. Porsinya. Ada begitu ya. Ibu suka masak nggak sih? Suka masak. Tapi Makaroni. makaroni enak nggak? Enak ya. Cuman makaroni doang soalnya masaknya bisa. Dia agak bingung. Ibu suka masak nggak? Makaroni doang di otaknya. Emang bener sih seumur hidup dia baru masak makaroni. Kalau ibu kan Kalisa udah belajar ngaji, udah mulai pintar. Ibu udah pintar ngaji? Ibu juga pintar ngaji kan? Kalisa ditanya, ibu pintar ngaji nggak? Ibu pintar nggak ngajinya? Oh pintar juga ya. Ibu itu orangnya suka main HP nggak sih kalau ibu? Main handphone? Tapi sedikit doang. Oh sedikit doang. Yang paling sering main handphone siapa? Abah lama-lama banget. Oh kalau Abang mah lama banget. ya kalau ibu hobinya belanja nggak sih? Ibu suka belanja ya? Suka beli tas, beli sepatu gitu. Iya. Suka. Ibu atau abah? Abah Oh abah yang suka belanja. Beliin siapa? beliin Kalisa. Oh beliin kamu juga. Lucu ya. Kita masih ngobrol lagi nggak sama Kalisa sama Kartika? Hah? Oh nanti kita ngobrol lagi ya nanti ya. Oke, Tante. Aku mau ketemu sama teman-teman aku yang lain juga ya. Kamu nanti ngobrol juga ya sama tante-tante yang lain ya. Oke ini ada satu lagi nih tante. Udah lama aku nggak ketemu nih. Ada Melody Prima. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
Melody Prima, artis kelahiran 1995 ini mengawali karir sebagai model dan membintangi sinetron pertamanya Dia Bukan Cinderella pada 2008. Wanita yang dikenal lewat perannya sebagai Betty Slebor di sinetron Si Biang Kerok ini menikah dengan Tommy Bagus Setiadi, pimpinan rumah produksi pada Maret 2016 lalu dan dikaruniai 2 anak, namun semenjak menikah ia vakum dari dunia entertainment. Pesinetron yang sebelum berhijab kerap berpenampilan tomboy ini Desember kemarin memposting foto dan menulis tentang bangga dengan dirinya karena tidak gampang patah menghadapi hal-hal di luar dugaan dan sudah bisa menentukan hidup ke depannya. Mengapa Melody Prima menghapus semua foto bersama suaminya? Dan benarkah pernikahan Melody Prima sedang bermasalah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Prima, ya ampun, ini dulu mah malah melintang di FTV sinetron gitu ya. Sekarang anaknya udah 2. Udah 2 Kak. Kamu kata baru mau nikah waktu itu ya? Iya, sebelum nikah aku sempat kesini dulu. Terus habis itu udah nih kamu vakum. Vakum. Oke, coba kita untuk mengingat kembali. Ini kompilasi sinetronnya yang pernah dibintangi oleh Melody Prima. Kita lihat yang berikut. Kamu kalau lihat zaman dulu tuh apa? Apa yang teringat terbesit tuh apa? Apa ya? Ya lucu aja sih kok bisa kayak gitu dulu. Oh, dulu masih muda banget ya. Kamu mulai juga masih muda sekali ya, dari umur 13 ya? Dari 13 tahun ya. 13 tahun sampai terakhir sebelum nikah itu terakhir. Sebelum nikah itu 20 ya. 20. Nggak ada kerinduan gitu. Kangen banget Kak, kangen banget. Kemarin kenapa berhenti? Gara-gara punya anak atau nggak boleh? Enggak sih, punya anak sih. Pengen fokus dulu ke anak. Terus juga punya kesibukan baru kan. Aku aktif di sosial media. Jadi kayak jadi influencer sekarang ya, selebgram. Jadi kayak udah keasikan di situ. Akhirnya malas syuting lagi. Iya, karena ya itu kan ada anak-anak gitu ya. Nah, ini yang lagi rame juga, kita aku tanya langsung ke Melody Prima. Apa tuh? Ada artikelnya. Kerap pamer kemesraan, tiba-tiba foto suaminya nggak ada di Instagram. Aduh. Ada apa itu, Bu? Aduh, gimana Emang nih? nggak ada atau di archive doang atau ya udah untuk seterusnya buka kamu aja. Gimana nih jawabnya ya? Ya pokoknya udah aja lah gitu. Nggak usah diposting aja lagi gitu. Nggak ada di posting aja. Memang ada perubahan dalam kehidupan kamu. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, ini baru. Yes. Yang sih berat buat kamu? Enggak sih. Enggak. Buat kamu tidak berat? Karena udah lama juga ya. Maksudnya prosesnya udah lama. Tapi memang ketoknya baru, jadi ya udah gitu. Kan kamu menikah juga di usia yang muda ya. Waktu itu mama juga pengennya kan kamu nggak pakai pacaran lama, Yes. gitu, langsung menikah. Apakah kamu ngerasa karena kamu di usia muda sehingga tantangannya lebih berat buat kamu? Ya pastinya itu ada. Pastinya itu. Tapi bukan itu sih masalahnya. Bukan itu masalahnya. Kamu kan sendiri juga menjadi anak yang pernah merasakan orang tua yang berpisah. Betul. Pasti ada kesedihan untuk anak-anak. Apa yang kamu lakukan supaya anak-anak tidak merasakan apa yang pernah kamu rasakan? Aku berusaha untuk berkomunikasi dengan baik sama ayahnya anak-anak, tetap menjalin silaturahmi yang baik gitu. Pokoknya semuanya baik-baik aja sih Kak, sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana gitu, nggak ada. Jadi anak-anak juga nggak ngerasa hal yang berubah sebenarnya. Yang berubah. Gitu. Jadi ini masih proses baru ya? Maksudnya? Baru. Ini ada postingan juga nih ya, postingannya Melody Prima nih ada foto anaknya sebenarnya, tapi ini adalah ditujukan untuk anaknya, teruntuk kamu anak laki-laki pertamaku. Aduh, maafkan aku yang tidak sempurna sebagai ibumu. Maafkan aku yang seringkali memaksakan kehendakku kepadamu. Maafkan aku yang tidak belajar sabar sehingga seringkali memarahimu. Maafkan aku yang seringkali memaksamu berperilaku sesuai mauku, tapi tak pernah belajar bagaimana harusnya aku mendidikmu sesuai usiamu. Maafkan aku yang seringkali membebanimu dengan begitu banyak pengharapanku yang belum tentu sesuai dengan keinginanmu. Gitu. Lanjut. Gitu ya. Sungguh aku malu. Sekali lagi maafkan ya. Aduh. Ini momen apa sampai kamu menulis seperti ini? nggak tahu sih ya. Aku emang sama anak pertama tuh deket banget. Terus lagi banyak cobaan datang, mungkin banyak emosi-emosi yang nggak bisa kekontrol gitu. Gitu sih, akhirnya ngerasa bersalah.
kamu tulis ini di Instagram, apakah kamu juga berbicara langsung kepada? Iya pastinya. Sebelum tidur aku sering say sorry ke dia gitu. Terus dia bilang apa? Ah. Aduh. Ya nggak apa-apa sih, dia anaknya apa ya? Anaknya dewasa sekali. Dia bisa mencoba mengerti keadaannya gitu sih. Yang aku salut sama dia. Ada dia menghibur kamu? Dia bilang apa? Ya gitu, Bunda jangan sedih, kan ada abang sama adik di sini gitu. Karena kamu menyadari tadi kan bahwa ya ada banyak hal yang sedang terjadi sehingga kamu jadi emosinya mungkin jadi lebih pendek gitu ya, kesabarannya jadi lebih pendek. Apa sekarang yang kamu lakukan ke depannya gitu supaya kamu bisa menjadi ibu yang lebih baik menurut kamu? Ya menurut aku keputusan ini juga salah satu cara aku untuk bisa lebih happy ya, maksudnya lebih menjadi melodi yang seutuhnya, melakukan hal-hal yang aku ingin lakukan ke depannya gitu, mengejar impian-impian aku ke depannya. Jadi ini masih proses, untuk ke depannya aku juga belum tahu akan gimana, tapi banyak banget planning yang pengen aku jalanin sih ke depannya. Itu juga salah satu cara aku untuk apa ya, untuk balik happy lagi, waras lagi gitu sih. Perjalanan ke dalam ya? Yes. Sejauh ini apa yang kamu temukan dari seorang Melody Prima? Apa mungkin barangkali ada sikap atau apa yang menurut kamu itu tuh kayaknya harus dirubah gitu? Iya banyak sih Kak, pastinya Satu. banyak banget. Apa ya, salah satu yang mungkin jadi penyesalan aku sih ya karena aku belum bisa kontrol emosi itu aja sih. Biasanya suka kadang kelepasan gitu sih sama anak-anak. Gitu. Kamu sudah menganalisa kenapa itu kemarahan itu akarnya apa? Sudah. Sudah. Lalu apa yang kamu lakukan untuk ya menghadapi itu? Ya aku pikir karena banyaknya pressure yang aku pendem sendirian, akhirnya itu jadi kayak bom waktu ya buat aku. Jadi aku harus putus dulu, istilahnya kayak toksiknya, baru aku bisa rilis semuanya sih. Sudah berapa persen sekarang? 80%. Oh sudah 80%. Banyak dong. Yes. Dan cepat. Alhamdulillah. Apa caranya yang kamu lakukan? Cara apa sehingga bisa sampai 80%? Iya, pastinya nggak gampang juga ya Kak buat aku. Banyak pertimbangan, banyak proses yang harus aku jalanin gitu. Sampai akhirnya ada di titik ini gitu maksudnya. Apa yang biasa kamu lakukan sampai bisa healing 80%? Menuliskah? Ceritakah? Aku justru banyakin kegiatan kayak kerjaan sih Kak. Justru lebih ke kerjaan, lebih bikin aku ngerasa kayak aku tuh produktif lagi gitu. Aku ngerasa jadi menemukan menemukan semangat baru lagi gitu sih buat hidup aku. Menemukan bahwa kamu bisa ini, Yes. bisa ini, kamu bisa mencapai ini. Ada penghargaan untuk diri kamu sendiri. Yes. Itu yang membantu kamu. Iya. Kamu merasa diri kamu berharga, bisa bermanfaat. Yes. Itu. Oke, sekarang kita tanya ke kamu Melody. Ini sebagai artis yang lama gitu ya. Pernah nggak pernah selama hidup kamu merasa direndahin sama orang? Direndahin pernah lah pastinya. Pernah. Dalam hal apa nih? Pekerjaan, pada saat apa? Dulu kali ya, dulu pas masih awal-awal merintis karir mungkinnya sering banget tuh direndahin. Apalagi di dunia entertain gini kan, kalau misalnya ngeliat yang baru-baru biasanya kan nggak dianggap tuh Kak. Diapain contohnya yang masih ingat perilaku ya kamu ingat? Banyak banget ya, kayak misalnya dimarahin sama sutradara misalnya dulu di lokasi, Oh, iya. gitu kan. Exciting gak sih gitu ya? Gitu. Pernah kamu bertengkar sama teman sesama artis karena masalah uang? Uang alhamdulillah nggak pernah. Masalah cowok? Cowok juga nggak pernah. Masalah apa biasanya? Ada nggak? Apa ya? Nggak pernah sih Kak. Nggak pernah ya? Nggak ada Kalau masalah sama sih. artis nggak? Nggak ada. Pernah nggak pernah merasa insecure? Insecure ya pastinya lah Kak. Apa sumbernya? Atau insecure tentang apa waktu Tentang itu? fisik sih biasanya. Iyalah. Fisik apa? Iyalah, kadang-kadang kayak ngeliat, ih dia lebih cantik, ih aku nggak secantik dia, nggak seputih Itu umur dia. berapa gitu. tuh? Berapa ya, mungkin belas-belasan kali ya, Belas-belasan. masih awal-awal karir gitu. Pernah nggak pernah pencitraan di sosmed? Aslinya apa, padahal sebenarnya lagi apa gitu di kehidupan Oh, nyata?
late post gitu atau gimana? Pencitraannya dalam bentuk apa nih? Ya, pokoknya ya kamu nggak menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya, ya itu Saat itu? Ya apalah. bukan pencitraan mungkin ya, mungkin lebih ke menjaga privasi kali ya. Ada hal-hal yang nggak pengen aku share ke sosial media gitu sih. Ya, karena kan sebagai influencer selebgram itu kan biasanya salah satu hal yang membuat keterikatan tuh adalah kamu sharing sesuatu yang relate betul, gitu kan. betul. Batasan kamu apa? Ini akan aku sharing, ini enggak. Lebih ke keluarga kali ya, masalah keluarga. Kalau soal anak ini Enggak sih, biasanya aku posting-posting aja posting kalau soal anak. Jadi keluarga itu maksudnya hubungan-hubungan. Hubungan tertentu yang aku nggak bisa posting gitu. Pernah kamu blok teman artis? Blok temen artis siapa ya? Kayaknya enggak sih, kalau teman artis ya? enggak sih. Pernah nggak pernah operasi plastik? Wah, enggak. Alhamdulillah nih masih ori semua nih, Kak. Masih ori ya, dia cuma perawatan aja. Kalau pengen tahu ikutin Instagram. Iya, betul. Oke, ini ngomong-ngomong soal media sosial, ini ada juga nih pasangan yang lagi viral. Ini membagikan ceritanya gitu. Ini adalah hubungan apa sih? Pasangan dari beda-beda negara ya, satu Indonesia, satu Korea gitu. Ketemu di Thailand tahun 2015, betul ya? Itu dimulai dari saling bantu. Oh, cowoknya yang bantuin ya. Cowoknya sampai minta nomor telepon gitu. Kamu kalau ketemu orang nggak kenal di negara orang, terus tiba-tiba dia minta nomor telepon, kamu kasih nggak? Gimana kisahnya? Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Micin nggak? Pakai. Ada Om Kim, ada di pasangan Indonesia Korea ketemu di Thailand, betul ya? Betul. Betul betul, sekali, betul. tahun 2015. Iya, betul. Ketemu di bis katanya. Iya. Iya. Terus kamu yang ngajak ngobrol dia. Ya kan duduk bareng kan, jadi ya. Duduk kalau bareng, duduk jadi bareng. ngajak ngobrol. Emang tujuan kamu ke Thailand cari jodoh? Enggak, cuma mau jalan-jalan sama teman saya. Oh, kamu tuh nggak sendiri sama temen? Iya. Terus ngapain kamu ngajak ngobrol dia? Bisa kamu diemin aja dia? Kan waktu itu saya sendirian. Oh, Pas ke Thailand saya sendirian, jadi memang saya kalau diam sendiri ya nggak enak gitu nggak ya? enak kan, ya. Pertama kali kamu nanya apa ke dia? Ya mungkin namanya siapa, mungkin dari mana, ya mau kemana. Gitu. Terus kamu dia waktu ditanya nih sama, kamu waktu itu liburan juga sendiri? Aku sendiri ya. Kenapa? Kenapa kok sendiri? Jadi waktu itu aku baru lulus kuliah, lagi nunggu wisuda kan, ada waktu tuh berapa bulan. Jadi aku memutuskan untuk traveling aja deh sendirian gitu selama hampir 2,5 bulan. 2,5 bulan Iya. di Thailand aja tuh? Enggak, ke Southeast Asia, jadi 8 negara. Kamu juga? Kalau saya mungkin 3-4 negara waktu itu. 3-4 negara juga dalam rangka habis selesai kuliah. Bukan, masih dalam kuliah ya. Masih dalam kuliah. Masih dalam kuliah. Liburan aja. Oke, jadi kamu sama teman tapi waktu itu lagi sendiri, kamu Ya. juga emang betul sendiri. Terus emang kamu terbiasa gitu ketemu sama orang, ngobrol gitu dalam Iya, perjalanan? aku suka 2,5 kalau bulan? lagi traveling tuh kayak pengalamannya tuh beda. Kita bisa kenal orang baru kan dari berbagai negara gitu. Jadi aku suka banget. Oke. Kamu juga gitu? Iya, betul. Ngobrol memang, Ya. cari teman baru Ya. dari berbagai negara. Selain dia dari Indonesia, ada lagi nggak kamu ajak kenalan waktu itu? Itu yang pengen aku tahu juga. Saya biasanya nggak ada. Saya agak malu-malu kalau yang ke omong langsung ke cewek, agak malu. Kalau agak malu, loh kok malu. dia berani? Gak tau ya, mungkin alasan yang utamanya mungkin duduk bareng jadi ya. Karena duduk ya, bareng itu. kayaknya. Terus apakah cuma dia yang kamu mintakan nomor teleponnya? Iya, waktu Oh itu. iya? Iya, betul. Yang lain nggak pernah ada yang kamu minta nomor telepon? Yang lainnya enggak. Oh bener nih, bener, Ki. Nggak boleh bohong loh. Benar. Kenapa dia yang kamu minta nomor telepon? Nah, waktu itu memang perjalanannya lama kan, 8 jam. 8 jam. Dan pas saya lihat dia, memang kitanya udah capek. Mungkin belum make up juga. Tapi pas saya lihat agak cantik banget juga mungkin. Jadi ya saya tertarik. Oh, jadi kayak memang tertarik. Kalau nggak bilang sekarang mungkin nanti saya ke nyesel. Gitu kan nanti. Terus kamu ke Indonesia mau serius sama dia? Kenapa kebayang-bayang tidak bisa melupakan? Ya mungkin yang tadi yang alasannya dan tadi itu mungkin yang cantik, mungkin yang sopan, baik. Belum pernah ketemu yang kayak gini sebelumnya? Mungkin belum. Belum. Apa yang istimewa? Istimewa banget kan? Dan kalian LDR ya, sempat LDR ya? Ya. LDR? Ya, Gak betul. pernah godain cewek-cewek lain selama LDR? Karena mungkin saya juga sibuk waktu itu, yang kuliah terakhir, mungkin tahun terakhir.
saya sibuk. Dan kalau di konten kan kamu katanya sering manggil tukang-tukang makanan Ya, yang ya, lewat-lewat. betul, ya. Itu serius? Ya serius. Kan di Korea emang ada nggak kayak gitu? Kalau di Korea nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kamu sukanya emang bakso ya? Oke, sekarang kita akan berikan pengalaman kamu makan ini cemilan-cemilan ya kan? Yang paling berat itu adalah topoki Indonesia. Ya, apa namanya? Ini Cilok. 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 Ini cilok. Cilok. Kamu Oh, cilok. udah pernah makan cilok? Kalau ciloknya udah pernah, tapi yang bumbunya mungkin masih Kalau belum. cilok, cilok. Oke, sekarang coba ini. Ya. Kamu kan suka pedas. Itu kan Suka pedas pedas. ya. Ya. Coba. Menurut kamu apa gimana ini rasanya? Tolong deskripsikan. Ya. Ini yang bumbunya bumbu kacang. Bumbu kacang. Bumbu kacang. Nggak alergi kan? Dan nggak ada, ada agak asin. Agak asin. Dan ini yang mirip tok kan, topoki ya. Yang Mirip topoki. Indonesia Oke. kayaknya, topoki. Kan katanya kalau orang Indonesia sama orang luar tuh agak beda kekuatan perutnya kalau makan jajan-jajanan ya. Kamu pernah nggak perut kamu bermasalah setelah jajan? Kalau saya sebenarnya nggak bermasalah. Nggak bermasalah. Sebenarnya nggak bermasalah, tapi Cocok semua. Cocok aja mungkin. serius. Kan memang di sini dan dagang kaki juga. Memang kalau saya lihat bersih juga, nggak terlalu kotor. Mungkin kalau ada masalah perut mungkin ya udah bahannya mungkin nggak cocok. Tapi nggak pernah kamu Tapi ya? nggak pernah. Nggak pernah. Yang ini paling kamu suka yang apa? Yang makanannya? Ya mungkin bakso pasti suka. Bakso ya. Ya pasti suka. Suka. Oh, ini udah pernah coba belum? Kalau ini belum. Kalau ini pernah. Ini namanya kue cubit. Cubit. Iya. Itu cubit. Kamu tahu cubit nggak? Ini kan? Iya. Jadinya mungkin ini biru. Itu dia. Ini. Nah. Enak ya? Enak ya, punya ada coklat. Lapar nih semuanya dihabisin. Sekarang kamu coba itu. Itu namanya kue apa? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Ayo, apa nama kue itu? Ayo. Tadi kok ngomong gue. Kita kembali bersama semua bintang tamu saya. Ini Kalisa udah pernah nyobain kue ini belum? Kue Cubit udah, kan depan rumah ada yang mangkal. Oh, sering jajan juga? Jajan lah, Abai suka jajan? biar strong. Biar setrong. Imun tubuh Harus coba. kuat ya. Malu kita orang Indonesia nggak nyobain, dia aja doyan. Oke. Coba-coba semua. Kim, kamu lebih suka tinggal di Indonesia atau Korea? Saya sekarang lebih suka di sini. Lebih suka di sini Dia kalau ya? nggak suka kita usir. Oh, iya. Kenapa kamu lebih suka di sini? Karena ada tukang baksonya bagaimana? Ya makanannya enak, orangnya baik, sopan. Orangnya baik ya? Ya, cuacanya juga saya suka semua di sini. Pasti kamu belum pernah dipinjemin duit ya? Belum. Kita tunggu aja konten-konten selanjutnya ya. Kim, Dea, terima kasih. Melody, terima kasih. Kartika, Kalisa, makasih udah main di sini ya. Nanti ajak aku ya main di Disneyland ya. Terima kasih buat Anda semua. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat ya di channel